Tes. Ya. Oke. Jadi bab ini kita belajar tentang hukum termodinamika yang membahas utamanya tentang entropi. Entropi atau keteraturan ya, atau keteraturan suatu sistem. Nah, jadi entropi semesta itu selalu bertambah. Jadi entropi kalau di total ya di seluruh dunia satu semesta itu bakal semakin bertambah gitu. Nah, entropi ini jadi ada kaitan dengan energi. Jadi energi itu bakal berubah dari bentuk yang lebih teratur ke bentuk yang kurang teratur. Ya, jadi ya gitu lah pokoknya. Jadi eh apakah ada energi yang misalnya apa ya, yang kita hasilkan, misal gini, kita kan punya di dapat energi dari makanan gitu. Nah, energi yang kita dapat dari makanan itu kan nggak bisa hancur kan, nggak bisa musnah. Eh, Berdasarkan hukum termodinamika pertama. Tapi hasil konversi energi yang telah dikonversi dari makanan itu bentuknya kan bisa berupa suara yang kita keluarin atau ya tenaga yang kita punya gitu kan, atau sistem tubuh kita berjalan. Nah, energi yang kita punya, yang kita dapat, yang kita hasil konversi dari energi makanan kita itu lebih susah untuk ditangkap kembali gitu. Lebih susah karena dia lebih tidak teratur. Jadi kalau misalnya kita kayak mau pembangkit listrik tenaga manusia itu bakal sangat tidak efisien gitu karena energi yang kita keluarkan itu sudah dikonversi dari makanan gitu. Lebih efisien kalau kita ambil energi langsung dari makanan untuk listrik misalnya alat, daripada kalau misalnya kita ada perantaranya gitu, karena konversi energinya itu pasti bakal jadi lebih susah untuk ditangkap karena dia lebih tidak teratur gitu ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi di bab ini aku bakal ngambil dari dua dua bab ya, dua buku, Haines sama yang ini, eh, yang ada gambar roketnya, ya berupa namanya apa. Ya, oke. Yang nama ini itu berkaitan tentang protein folding, unfolding, entropy change in protein unfolding. Jadi kalau ada, yaitu meleleh di 68 titik melting, harusnya melting sih 68 derajat Celcius. Terus ini standar state-nya yang dulu derajat. Terus ini disuruh menentukan entropy change-nya ketika dia suhunya 68, ketika suhunya 37, ketika suhunya 15, dan juga tentukan suhunya ketika entropinya 0. Oke, kita pakai 4 rumus ini ya. 1, 2, 3, 4, ada tanda garis ini. Ini masih mesti rumus saja. Ini jadi buat yang entropi TM, itu pakai rumus yang ini ya, delta H di per TM, karena buat rumus ya karena kita belum punya referensi delta S yang lain gitu. Ya kayak gitu. Jadi tentu buat soal-soalnya 37, 15 sama yang ST0 itu bisa pakai rumus yang ini karena ada referensi delta S yang lain. Nah, jadi tinggal masukin aja rumusnya gimana, terus hitung kayak biasa. Ini sebenarnya ada api ini apa sih? Ya, ini bisa kita lihat ya, kalau misalnya dia suhunya 68,
dia entropinya berbeda, entropinya naik ya, dia positif. 37 juga naik, tapi kalau dia sudah 15 dia malah turun. Jadi ada perubahan entropinya malah turun kalau suhunya semakin dingin gitu. Nah, itu berarti berkaitan dengan kondisi folding unfolding dari atau pelipatan, melipat melipat dan unfolding mulai mungkin gitu ya, dari proteinnya. Nah, jadi ya, terus ini juga kalau dia misal 0 entropinya, data entropinya, jadi itu T-nya segini. Jadi pada saat T-nya 295 Kelvin itu dia nggak ada perubahan entropi, atau netonya tuh 0, perubahan entropi. Jadi perubahan entropi dari unfolding sama perubahan entropi dari folding itu eh, nilainya sama gitu. Jadi dia netonya 0. Kita harus lanjut nomor ini ya, Project Head Engine super safely. Nah, jadi ada mesin mesin yang punya, dia bakal mentransfer dari um, heatsink source heat source ke heatsink dengan mentransfer sebanyak 45 joule gitu ya. Jadi ini yang kalau nah, jadi ini ngitung maksimum work itu berarti dicapai jika dia prosesnya adalah Carnot engine. Jadi yaitu Carnot engine itu uh, adalah mesin yang paling efisien yang bisa dicapai secara teoritis. Nah, sekarang ya tadi karena dia secara teoritis, ya sebenarnya di secara aktual dia itu nggak mungkin terjadi. Jadi nggak ada efisiensi mesin yang lebih tinggi dari atau bahkan mencapai efisiensi mesin Carnot, apalagi lebih gitu ya, nggak bisa. Ya, ya, jadi ini efisiensi maksimumnya. Jadi kalau dia mesin Carnot itu eh, itu bisa di jadi ini tuh heat engine ya. Jadi mesin Carnot itu jadi harusnya efisiensi itu dari eh, Q-nya ya, dari Q-nya. Tapi kalau dia mesin Carnot, si Q-nya itu bisa diganti dengan T suhu. Nah, nah ini heat engine ya, efisiensi dari heat engine mesin panas. Nah, yang L adalah amount of heat exerted by the engine. Is the amount of heat by the engine. Nah, itu bisa kita aproksimasi, kita buka aproksimasi. Tapi kita ganti dengan T. T, jadi kalau di sini L itu harusnya dia itu eh, sepemahaman aku ya. Dia itu kayak yang lebih rendah gitu suhunya. Kalau H itu lebih tinggi. Ini harusnya itu L itu low high gitu. Jadi nanti sama, jadi nanti ini tuh jadi napasnya ganti jadi sama TL TH gitu. Jadi yang lebih tinggi, lebih rendah di atas yang L ya, yang, yang lebih tinggi di bawah. Di sini dapat efisiensinya 0,2.
Terus jadi WMAX segini 45 Joule kali 0,2. Nah itu efisiensi maksimum ya kalau dia pakai mesin Carnot. Jadi kirinya bisa diganti sama B. Terus yang ini local berestimasi ini ya sebenarnya nggak lipat juga di sini. Itu kita hitung dari efisiensi 32%. Kita punya eh, outputnya yang di sini 300. Efisiensi segini kita hitung berapa sih inputnya berapa supaya menghasilkan 300 dengan efisiensi 32%. Jadi dapatnya segini. Terus dari segini dia kan ini kan megawatt ya. Megawatt itu joule per second. Watt itu joule per second. Jadi kita mau convert nilai ini supaya dia itu setara dengan nilai satu hari. Jadi dikali dengan satu hari ini dalam second ya. Itu jadi segini. Nah, artinya dalam satu hari itu dia akan menghasilkan membutuhkan 8,1 kali 10 pangkat 13 joule dari coal, dari batu bara. Jadi kita bisa hitung berapa banyak batu bara yang dibutuhkan dari nilai kalori dari batu bara. Dapatnya segini. Jadi masa masa batu bara per hari. Jadi berapa udara yang dibutuhkan untuk membakar batu bara itu, ya ada faktor konversinya kan, jadi tinggal dari soal, jadi tinggal dikasih kali aja, jadi segitu. Nah, terus tapi soal meminta untuk dijadikan flow rate ya, flow rate, mass flow rate. Nah, jadi kita perlu tahu dulu ini kan time frame-nya itu satu hari, jadi tinggal dibagi satu hari aja dalam second ya. Jadi jadi 640. Nah, ini 60 sama 41 ini tinggal masuk ke rumus saja tentang uh, coefficient of performance dari heat pumps sama refrigerator. Jadi rumusnya sama. Ya, rumusnya sama ya. Ya, jadi tinggal dimasukin aja. Terus namanya maju ini. Nah, oke. Jadi ada jadi yang jadi ada satu atau refrigerannya fluid ya, refrigeran di gambar bawah masuk ke kompresor. Dia masuk. Nah, itu awalnya dia itu dalam kondisi superheated. Dia masuk ke kondensor jadi lebih dingin sehingga dia berubah menjadi saturated liquid. Jadi X-nya nol, kualitasnya nol. Terus kita menentukan COP-nya berapa, rate of consumption-nya berapa. Ya, jadi dari sini kita diminta buat ya hit, uh, uh, jadi COP itu coefficient of performance itu didapat dari ini ya, PH per Pin. Nah, PH-nya itu dari diagram udah tahu di sini. Nah, di adalah panas yang dikeluarkan dari kondensor. Jadi dari proses superheated menjadi saturated liquid, superheated gas menjadi saturated liquid, berapa banyak panas yang terbuang. Ini tinggal masukin data dari tabel aja, H2 sama H1, terus hasilnya segitu, tinggal dibagi coefficient of performance. Terus yang kedua, rate of heat absorption. Nah, jadi yang heat absorption itu, ya kalau dalam diagram ini berarti eh, masuknya dia kan
ini ya, heat absorption. Jadi itu, jadi tinggal di W in plus dari udara semakin L. Ya tinggal tadi tinggal di ini pengurangan pembagi penambahan biasa. Jadi segitu. Cek nomor 9. Kita diminta untuk membuktikan bahwa ketika kita mendouble menggandakan efficiency of completely reversible heat engine yang diberikan by doubling dengan rate of process. Jadi kalau energi source-nya di double energi ya bisa mengakibatkan efisiensinya double juga. Nah, oke, jadi completely reversible ini Carnot ya. Carnot. Jadi pakai TA sama TH. Jadi kita buktikan aja. Jadi kalau N1 ya, ini apa sih? Nggak tahu. Pakai efisiensi 1 itu pakai kayak gini. Efisiensi 2 itu 2 TH. Jadi TH-nya itu jadi 2 kali lipat. Nah, ternyata setelah dihitung efisiensi 2 itu malah lebih rendah daripada efisiensi 1. Jadi klaimnya salah. Ya. Terus 697, 698, 9, tentang campur-campur sih teman. Nah, oke, jadi yang pertama itu coefficient of performance lagi. Tinggal masukin rumus yang ada di buku. Jadi segitu. Terus ini 698. Berbeda dengan ini juga sama. Masukin rumus aja. Ya, jadi nah, dimintanya buat work per unit of heat transfer. Work per unit per heat transfer itu jadi from a reservoir ini dalam kasusnya heat pump ya. Jadi kayak gini. Ya. Ya, ini sama. Ya, ini nomor 98 sama 99 juga masukin rumus. Jadi eh, ada perbedaan antara TUP-nya refrigerant sama heat pump ya. Kalau kalau heat pump itu yang di atas itu ya, TH atau QH. Kalau yang refrigerant itu TL atau QL ya. Tergantung kalau misalnya dia maksim efisiensi maksimum berarti pakai
skema Cloud Engine berarti dia pakai P. Kalau yang biasa tadi pakai Q. Oke. Oke.